Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga hari ini masih tetap semangat ya dengan durasi yang kita tidak tahu sampai kapan untuk belajar di rumah ini. Kalau murid-murid saya kondisinya sekarang udah lagi low banget, lagi moodnya lagi turun banget. Mungkin hal yang sama terjadi pada ustadzah semua di situ. Apakah kondisi muridnya lagi low banget gitu? Jadi memang harus terus berpikir ini mau bagaimana lagi untuk meningkatkan semangat mereka gitu, bagaimana lagi biar mereka termotivasi gitu. Salah satunya memang adalah bervariasi dalam kegiatan di kelasnya gitu. Nah, sebenarnya kalau pertemuan sebelumnya kita udah bahas word wall ya sampai bisa gitu. Mungkin saya ingin tanya sedikit, apakah ada yang sudah mengaplikasikan word wall-nya gitu dan mungkin memberikan kesan pesan gitu. Muhammad Wasik sudah anak-anak senang dari Jember. Ini saya juga sedang baca chat-chatnya. Alhamdulillah kalau sudah diimplementasikan, semoga bermanfaat untuk anak-anaknya ya dan membuat kegiatan di kelas makin variasi. Nah selanjutnya kan ke quizzes. Nah sebenarnya quizzes, menurut saya quizzes itu lebih mudah dibanding word wall. Dan mungkin juga udah lebih familiar. Saya yakin beberapa pasti di sekitar kita juga ini pesertanya pasti sudah familiar menggunakan quizzes. Jadi kita coba aja. Saya tetap akan caranya seperti kemarin kayak word wall. Jadi saya akan langsung ke aplikasinya dan kita coba sampai buat quiz ya, sampai assign ke homework dan nanti kita lihat hasilnya. Kemudian di dalam quizzes itu ada satu fitur baru, dia mungkin baru sekitar usianya 1 bulanan ya, terkait lesson. Jadi dia nggak hanya bisa ngasih quiz sekarang di quizzes itu, tapi bisa juga kasih lesson. Cuman memang ada keterbatasan fitur untuk yang sifatnya pengguna gratis kayak saya juga gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba juga nanti itu, insya Allah kalau waktunya keburu, kita akan coba juga ulik fitur baru di quizzes itu. Saya akan coba, mungkin sekarang bisa sambil, kalau quizzes ini menurut saya lebih mudahnya adalah, dia ada aplikasi downloadnya di Play Store atau di iStore, gitu, di Apple Store. Dan kita sebagai guru bisa download dan bisa bikin quiznya juga di situ, gitu. Bisa nge-assign homework juga langsung di handphone. Dia secara fitur mobile, dia lebih mudah dibanding word wall. Jadi mungkin silakan sambil dibuka juga sama Bapak Ibu semua untuk ke website quizzesnya ya. Jadi bisa masuk ke quizzes.com. Terus kalau belum daftar sama seperti sama seperti word wall waktu itu, silakan login aja, tapi login melalui Google. Itu biar lebih cepat. Kalau misalnya saya tuh biasanya suka ada satu email yang saya dedikasikan untuk hal-hal kayak gini. Jadi kalau ada pilihan login dengan Google, saya langsung aja pakai login with Gmail dan pakai email yang udah saya dedikasikan untuk aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi ini home-nya kalau sudah masuk dan sudah login. Kita lanjut ya. Nah, saya akan mengenalkan dulu sedikit fitur yang ada di sidebar sini ya. Ketika kita masuk, ini adalah home-nya. Jadi kalau di quizzes itu dia juga sudah punya bank quiz. Yang ada di home ini itu adalah quiz-quiz yang dibuat oleh orang-orang lain pengguna quiz yang dia mempublikkan quizzes yang dia buat. Jadi ketika kita buat quizzes, kita bisa atur nanti apakah si quiz yang kita buat ini mau kita public atau mau kita private. Nah kalau public, quizzes yang kita buat ini menjadi bank quiznya di si quizzes ini. Jadi nanti kita bisa search aja. Kita misalnya mau cari soal matematika gitu ya. Matematika, kita tinggal cari dulu. Nanti di sini keluar semua quiz yang judulnya matematika. Jadi, dan kita bisa lihat juga di sini ada kelas berapa. First grade, gitu. Misalnya nanti kita bisa filter, kita mau cari matematika kelas berapa. Saya mau cari matematika elementary school. Terus bisa lagi cari mau bahasa apa. Kita misalnya mau carinya yang bahasa Indonesia gitu.
Terus kita mau carinya quizzes aja. Lalu mau berapa nomor? 1 sampai 10 soal aja. Lalu mau yang mana? Apakah mau yang dibuat oleh murid? Jadi murid juga bisa ya buat ini, atau enggak, mungkin kita karena kita nggak mau cari yang dibuat oleh murid gitu. Jadi kita nggak perlu centang yang ini. Terus kemudian kita apply. Nah, nanti di sini akan muncul matematika elementary. Tinggal kita pilih aja bank soal ini. Dan dari bank soal ini bisa kita pakai untuk ke kelas kita. Jadi enaknya di sini ada knowledge bank-nya gitu ya. Ada bank soal yang bisa kita tinggal edit-edit, bisa kita sesuaikan dari orang-orang yang udah buat. Nah, ini fiturnya ada di home ini yang tadi ketika kita masuk itu ada di situ. Nah, lalu di sini ada create ya. Kalau create ini nanti ketika kita mau bikin quiz atau lesson kita sendiri. Lalu untuk explore ini yang tadi kita mau cari dari quiz-quiz yang sudah ada, kemudian tinggal kita modifikasi. Lalu kalau my library ini adalah quiz-quiz yang sudah kita buat. Jadi semua quiz yang sudah kita buat ini masuknya di library, my library. Kalau fitur reports, ini nanti untuk melihat report-report atau laporan-laporan dari kuis yang kita kasih ke siswa kita. Ini di sini semua fitur report-report itu di sini. Dia akan masuk report kalau dari library ini sudah kita set sebagai homework atau nanti set sebagai quiz live. Nah, classes ini adalah kalau kita mengkonekkan quizzes kita dengan Google Classroom. Jadi bisa tuh kita bikin classes di sini. Kalau saya kebetulan sekolah saya belum mengimplementasikan Google Classroom untuk SD. Jadi tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang sudah pakai account Google Classroom di sekolahnya, ini bisa langsung dikonekkan ke sini. Jadi sehingga nanti lebih mudah untuk mengassign-nya ke siswa-siswa kita. Nah, ini untuk setting sebenarnya lebih ke setting aplikasinya aja. Apa nama email kita, username-nya apa, terus mau notifikasi ke emailnya seperti apa. Language ya, mungkin ada yang ingin ininya semua language-nya di sini bahasa Indonesia, ini tinggal kita ganti aja. Ada nggak ya? Oh, ada bahasa Indonesia gitu. Terus ini kalau mau ganti password. Gitu. Kira-kira sampai sini untuk fitur-fitur yang ada di sini dulu ya, yang kita ketika lihat nanti